tujuan kita merantau. Ya, jadi rajinlah bekerja dan ikutilah aturan apa yang ada di Malaysia ini ya. Malaysia ini kita bisa apa yang kita mau kita beli, janji kita rajin kerja. Kalian coba lihat gaji di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Kalau nggak percaya ini aku kasih lihat contohnya. Kerja di Malaysia 4 hari dapat 900 ringgit. Kira-kira di dalam bentuk rupiah akan dapat berapa? Gaji guys, itu yang menang itu teh hasil sebulan tuh. Ngenang ngepet tuh. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pengen kerja di Malaysia tapi belum tahu gajinya berapa? Aku mau spill 10 pekerjaan yang dibutuhkan banget di Malaysia dan kisaran gajinya berapa ya? Oke, kita Ramai orang luar datang ke Malaysia dengan satu tanggapan yang sama. Mereka menyangka gaji di Malaysia jauh lebih rendah berbanding negara mereka dan kehidupan di sini pasti sukar. Tetapi selepas berbual dengan rakyat tempatan, memahami struktur pekerjaan dan melihat sendiri kos sara hidup di Malaysia, mereka mula terkejut. Bukan kerana semua orang bergaji tinggi, tetapi kerana realiti gaji dan kos kehidupan di Malaysia jauh lebih kompleks daripada apa yang mereka sangka. Sebelum datang, ramai menyangka semua pekerjaan di Malaysia menawarkan gaji yang sama rendah. Namun mereka terkejut apabila mengetahui bahawa kadar gaji berbeza mengikut sektor, kelayakan, pengalaman dan lokasi. Profesion seperti jurutera, pakar teknologi, doktor, akauntan dan pengurus boleh memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi berbanding tanggapan awal mereka. Orang luar juga mula melihat satu perkara yang penting. Berapa sedar bahawa untuk memahami kehidupan di sesebuah negara bukan sekadar melihat jumlah gaji, tetapi juga kos sara hidup. Di Malaysia, harga makanan tempatan, pengangkutan dan banyak keperluan harian masih boleh menjadi lebih berpatutan berbanding di beberapa negara lain, walaupun keadaan berbeza mengikut bandar dan gaya hidup. Itulah sebabnya mereka mula memahami bahawa angka gaji sahaja tidak menceritakan keseluruhan keadaan. Hi, good afternoon everyone. This is Vicky here and today we have, what's your name? Rasla. From Czech Republic. How long have you been here in Malaysia? 8 years. So you working as? tahun. Amboi, pandainya Rasla cakap bahasa Melayu ah. Sikit-sikit. I've been working in IT What will your monthly range income? between 700,000-800,000 a year. Wow, that's a We have deal lot. with that. It's not bad. I was more looking after the people. What are the experiences or qualifications that you need? So you have to have at least a master's degree and I would degree. say 20 plus years experience. Alhamdulillah, saya hari ini sudah dapat gaji. 1 bulan 2 kali gaji. 15 hari ada gaji. Sudah dapat hari ini 1.400. Tapi ini orang tak guna. Sayang Tara, I miss you, janda. Harus dong nangis. Mari angkat duit. Ini tadi kita baru gajian teman-teman, lumayan lah, dapat 3.000. Baru kerja 20 hari tapi dapat 3.000. Ini tapi kerja sawit potong buah, tapi ini utang makan. Ini 2 buku. Ini utang makan, tapi makan alhamdulillah lah, nggak terlalu banyak lah, dalam 1 juta lah uang Indonesia. Uang sini baru 300 kurang lah ringgit. Ini kita dapat 3.000 ini. Kita kerja 20 hari. Tetaplah bersyukur. Dan kita tujuan di Malaysia ini merantau. Jadi harus tetap rajin kerja, jangan lupa sholat, berdoa supaya dimurahkan rezeki, dan jangan berpoya-poya, dan jangan buat gaduh, buat hal. Kita di Malaysia ini merantau, jadi kita harus tahu diri, harus sopan santun, dan rajinlah bekerja. Tujuan kita di sini merantau kerja, cari uang, supaya agar kita bisa beli apa yang kita belum bisa beli di kampung kita. Contoh kita belum bisa buat rumah, beli tanah, beli motor,
kita merantau supaya kita bisa beli tanah, beli buat rumah, beli motor, dan modal lainnya buat usaha atau buat modal kawin apa, balik kampung. Ya teman-teman semuanya, salam anak rantau. Ya, tetap semangat para pejuang nafkah, para pejuang keluarga. Ingat tujuan kita merantau. Ya, jadi rajinlah bekerja dan ikutilah aturan apa yang ada di Malaysia ini ya. Malaysia ini kita bisa apa yang kita mau kita beli, janji kita rajin kerja. Ya, assalamualaikum semuanya. Kemarin kan lagi rame ya, TikTokers Indonesia datang ke Malaysia, dia kaget gaji di Malaysia itu diterangin langsung di depan tokonya. Tapi kali ini aku bukannya mau ngebahas transparansinya atau gimana. Kalian coba lihat gaji di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Kalau nggak percaya nih aku kasih lihat contohnya. Kalian lihat sendiri. Gaji di Malaysia kitchen helper 2 kali UMR Jakarta kerja kantoran. Tuh. Hal yang bikin saya kaget ketika mendapatkan gaji pertama di Malaysia. Pada waktu itu, teman-teman, waktu saya pertama kali bergabung dengan perusahaan di Malaysia ini, jadi saya cukup kaget dengan sistem pembayaran gajinya. Kenapa saya bisa kaget? Jadi begini teman-teman, pada waktu itu saya masuk ataupun bergabung dengan perusahaan di hari pertama kerja itu pada pertengahan bulan teman-teman. Ya kalau tidak salah itu di tanggal 16 ya teman-teman. Nah, tadinya ekspektasi saya itu saya akan menerima gaji itu pada tanggal 30 atau tanggal 31 di bulan yang sama tersebut teman-teman. Jadi saya bergabung dengan perusahaan itu pada tanggal 16 Oktober. Nah, saya pikir tadinya akan menerima gaji pada tanggal 30 Oktober atau 31 Oktober. Dan ternyata dugaan saya itu salah teman-teman. Akhirnya setelah saya coba tanyakan kenapa saya belum menerima gaji, jadi permasalahan bukan pada bank tempat saya membuat rekeningnya. Tetapi memang untuk mekanisme daripada pembayaran gajinya memang seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya konfirmasi bahwa saya akan mendapatkan gaji di bulan berikutnya. Artinya pada bulan Oktober tersebut saya belum mendapatkan gaji sama sekali. Sehingga untuk pembayarannya jatuh pada bulan selanjutnya yaitu di bulan November akhir teman-teman. Sehingga untuk perhitungan gajinya itu adalah setengah bulan di bulan Oktober dan juga 1 bulan penuh di bulan November teman-teman. Jadi saya dapat gaji itu dirapel 1,5 bulan. Dalam hal ini jika teman-teman baru mendapatkan pekerjaan di Malaysia dan bergabung pada perusahaan itu di pertengahan bulan, saya dapat menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan dana selama 2-3 bulan gitu ya, agar dapat mengcover semua kebutuhan ataupun pengeluaran selama awal-awal berada di Malaysia itu teman-teman. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya. Kerja di Malaysia tuh seru ya, tapi kadang realitanya bikin lucu juga. Awalnya aku kira gaji kita tuh bakalan cepet habis, tapi ternyata enggak juga sih. Hostel aku cuma 30 ringgit sebulan, transport dari pabrik gratis, terus juga makan sehari-hari itu sekitar 15 ringgit. Belanja aku lebih sering ke pasar tradisional ataupun e-concept. Jadi lebih hemat tapi tetap bisa dapat barang yang oke. Sekarang bisa nabung dikit-dikit, tapi juga bisa tetap treat diri sendiri. Kamu juga kerja di Malaysia? Komen rantau deh, aku bakal share tips hemat dan seru lainnya setiap minggu. Kerja di Malaysia 4 hari dapat 900 ringgit. Kira-kira di dalam bentuk rupiah akan dapat berapa? Kita coba lihat ya. Warga Malaysia harus berbangga hati. Bukan hanya kotanya yang teratur, tetapi koordinasi para warga juga sangat teratur. Mulai dari tata letak kendaraan roda 4 atau yang mereka sebut kereta, sampai kendaraan roda 2 yaitu sepeda motor, peletakan mereka sangat teratur. Oh iya, trotoarnya tidak dipakai untuk pedagang kaki lima. Dan lihat, banyak tong sampah yang disediakan supaya warga membuang sampah pada tempatnya. Pastikan jika kalian berkunjung ke Malaysia, jangan merokok sembarang tempat, karena merokok sudah disediakan tempat yang ditentukan. Warga Malaysia sudah terbiasa mematuhi peraturan dari kerajaan yang sudah ditentukan kepada semua warga. Bagi kalian yang mau tahu 900 ringgit yang didapat di dalam 4 hari, sekarang saya tukarkan dan coba kalian perhatikan berapa kira-kira nilainya. Pekerja Indonesia yang berada di Malaysia lebih dari 1,5 juta jiwa. Jadi jika kalian masih ada kesempatan, boleh kalian coba. Penting untuk dicatat karena saya orang Indonesia dan saya tidak tinggal di desa, tetapi tetap saya memerlukan dolar atau mata uang asing. Nilai mata uang salah satu kebutuhan informasi yang memberitahukan kekuatan suatu negara. Dan inilah yang saya dapat selama 4 hari berada di Malaysia.
Kalian bisa baca sendiri berapa jumlah nilainya. Video katanya guys. Video gaji guys, itu yang menang itu nanti hasil sebulan tuh. Ngenang ngepet tuh. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, anjay, 2.500 guys, mantap. Duit Indo berapa? Duit Indo kan sebenarnya itu gaji sabu. Banyak orang Indonesia yang pengen kerja di Malaysia tapi belum tahu gajinya berapa. Aku mau spill 10 pekerjaan yang dibutuhkan banget di Malaysia dan kisaran gajinya berapa ya. Oke, kita mulai dari nomor 10, kerja di restoran atau kafe sebagai kru. Tugasnya ngelayanin pelanggan sebagai kasir atau kerja di dapur. Gajinya sekitar 1.700 sampai 2.500 per bulan. Nomor 9 ada sales assistant di toko atau mall. Tugasnya melayani pembeli, menata barang dan menjaga kebersihan toko. Kisaran gaji dari 1.700 sampai 2.700. Nomor 8 ada production operator di kilang atau pabrik. Tugasnya ngoperasiin mesin dan mastiin proses produksi berjalan lancar. Gajinya sekitar 1.700 sampai 2.500, itu belum termasuk lembur ya. Nomor 7 ada warehouse assistant. Tugasnya ngurus dokumen, data dan administrasi kantor. Gajinya sekitar 2.000 sampai 3.000 ringgit. Nomor 5 ada customer service. Melayani pelanggan melalui telepon, chat atau email. Gaji sekitar 2.300 sampai 3.500 ringgit. Nomor 4 ada technician. Tugasnya perbaiki dan merawat mesin atau peralatan. Gaji sekitar 2.500 sampai 4.500 ringgit. Yang ketiga ada finance atau accounting eksekutif. Urus laporan keuangan dan pembukuan perusahaan. Gaji sekitar 3.500 sampai 6.000 ringgit. Yang kedua ada production supervisor atau store manager. Bertanggung jawab mengawasi operasional dan tim kerja. Dengan gaji sekitar 4.000 sampai 7.000 ringgit, bahkan bisa lebih ya. Nah, nomor 1 ada software engineer atau programmer. Tugasnya ngembangin dan memelihara aplikasi ataupun sistem perusahaan. Gajinya mulai dari 5.000 ringgit sampai bisa lebih dari 10.000 ringgit per bulan. Perlu diingat, ini kisaran gaji sebelum bonus atau lembur dan bisa berbeda tergantung pengalaman, lokasi serta perusahaan. Jadi kalau ada kesempatan kerja di Malaysia, kerjaan mana yang pengen kalian coba, tulis di kolom komentar ya. Lepas beberapa bulan tinggal di Malaysia, ramai mengubah pandangan mereka. Mereka sedar setiap negara mempunyai cabaran dan kelebihan tersendiri. Malaysia menawarkan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, masyarakat yang mesra dan kehidupan yang seimbang bagi ramai penduduk. Bagi mereka, perkara paling mengejutkan bukan sekadar angka gaji, tetapi bagaimana rakyat Malaysia menyesuaikan kehidupan mengikut kemampuan masing-masing. Akhirnya, orang luar itu berkata bahawa mereka terlalu cepat membuat kesimpulan. Sebelum benar-benar memahami Malaysia, sesebuah negara tidak boleh dinilai hanya berdasarkan satu angka. Untuk memahami kehidupan sebenar, kita perlu melihat peluang pekerjaan, kos sara hidup, budaya dan cara masyarakat menjalani kehidupan seharian. Dan itulah yang membuatkan pandangan mereka terhadap Malaysia berubah. Pada pendapat anda, adakah gaji sahaja sudah cukup untuk menentukan kualiti hidup seseorang? Atau sebenarnya keseimbangan antara pendapatan, kos sara hidup dan kebahagiaan lebih penting? Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.